Kozuki Moriya bisa baca poneglyph. Akhirnya semua Yonko punya akses untuk membaca poneglyph. Yosal, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, kali ini di chapter 1158 dengan diketahui cover story kalau pemilik makam pahlawan itu adalah Kozuki Moriya. Tentu saja ini sangat menarik. Apa menariknya, Min? Nah, sebelum ke sana, terlebih dahulu kita akan mengulas cover story-nya karena jika tidak, ini akan menimbulkan suatu kebingungan. Soalnya, pasti di antara kita semua ada yang mencoba bertanya-tanya, emangnya Kozuki Moriya dan Gekko Moriya itu orang yang sama? Oke, pertama dijelaskan di cover story-nya kalau sosok makam ini atau Kozuki Moriya dikatakan lahir di West Blue dan tumbuh besar di Wano Kuni. Artinya apa? Artinya dia bukan orang Wano. Ingat, sosok ini emang bukan orang Wano tapi orang yang kecilnya dan tumbuh besar di Wano Kuni. Contohnya siapa, Min? Ya, Kawamatsu, Inuarashi, dan Nekomamushi. Mereka bukan orang Wano, mereka dari luar Wano, tapi waktu kecil atau masih dia kecil mereka terdampar di Wano Kuni di pantai Wano. Jadi skenario Gekko Moriya ini tetap bisa masuk. Maksudku tidak akan menyalahi alur sejauh ini. Sebab Gekko Moriya juga lahir di West Blue. Dengan artiannya harusnya ini orang yang sama. Kozuki Moriya adalah Gekko Moriya yang kita kenal sejauh ini. Bahkan kemarin kita sudah bahas juga soal nama. Kalau dibolak-balik dalam bentuk kanji atau katakana, Gekko dan Kozuki itu memiliki makna yang sama. Jadi ya, sekali lagi harusnya Kozuki Moriya adalah orang yang sama dengan Gekko Moriya. Kemudian pula dijelaskan di cover story itu kalau sosok Kozuki Moriya dibesarkan di Wano, lebih tepatnya di Ringo. Memang kalimat bahasa Indonesianya agak ambigu, tapi dalam versi official Inggrisnya ditulis di sana raised, artinya dibesarkan secara fisik. Dan yap, itu artinya juga Moriya kecil ini emang tumbuh dewasa dan diasuh dibesarkan di Ringo di Wano Kuni. Jadi skenarionya jangan dibalik ya. Kalau berkaca dari cover story ini, seharusnya Kozuki atau Gekko Moriya ini lahir di West Blue dan entah bagaimana skenario atau ceritanya, dia terdampar di Wano Kuni seperti Inuarashi dan kawan-kawan. Lalu di Wano, lebih tepatnya di Ringo, dia diasuh sampai besar di sana. Dan disitulah dia dapat nama Kozuki-nya. Tetapi di sini ya masih ada satu pertanyaanku di sini, kapan Moriya keluar Wano lagi? Karena jika dilihat dari cover story-nya juga dijelaskan kalau makam ini diberi julukan bajak laut keadilan. Artinya warga Ringo yang memakamkan Moriya itu dalam tanda kutip ya, mereka juga tahu kalau status daripada Moriya adalah bajak laut. Dan benar, saat melawan Kaido, statusnya Moriya emang sudah jadi bajak laut. Dan dengan begitu artinya kita masih belum tahu nih bagaimana plotnya, kapan Moriya keluar ke Wano Kuni. Maksudku, apakah Moriya tidak ketemu dengan Oden? Umur mereka cuma beda 6 tahun, lebih tua Oden. Oden yang ngebet keluar Wano dan jadi bajak laut apakah tidak ikut dengan Moriya? Dan sebenarnya ada jawaban kenapa Moriya dan Oden tidak ketemu. Ya, kita tahu dan kita jelaskan di cover story ini kalau Moriya dibesarkan di Ringo. Sementara kita tahu Oden selama hidupnya dia ada di ibu kota dan juga di Kuri. Dan sempat sekali pergi ke semua pulau di Wano Kuni dan juga sempat ke Ringo. Tapi waktu itu Oden tidak ketemu sosok Moriya. Cuman juga kita tahu ya kalau negeri Wano ini sangat tertutup. Bagaimana Oden bisa ngebet ingin keluar dari Wano dan soal jadi bajak laut? Apakah semua itu karena rumornya Moriya jadi bajak laut dan pergi keluar Wano? Ya entahlah ya, seharusnya ini akan dijelaskan atau mungkin ada di edisi cover story berikutnya. Soalnya kita semua tahu saat ini Gekko Moriya telah berhasil kabur dari Hachinosu bersama Perona, dimana ada kemungkinan dia kembali ke Wano karena jaraknya tidak terlalu jauh. Dan bayangkan, pas tiba-tiba Moriya muncul di Wano, dia bilang, pulang kampung nih. Dan yap, untuk pertanyaan tadi itu mungkin akan terjawab di next cover story ataupun semacamnya. Namun sekarang ada satu pertanyaan lagi yang baru. Kenapa Moriya dapat nama Kozuki? Maksudku, Inuarashi, Kawamatsu, bahkan Nekomamushi tidak mendapatkannya. Mereka juga hanya sebagai pelayan atau pengurus ataupun pendukung dari Kozuki family. Dia atau mereka tidak dapat nama Kozuki.
Dan ya, lagi-lagi jawabannya harusnya ada di next cover story. Tapi kali ini kita sudah bahas di live sebelumnya kalau ada skenario menarik di balik semua ini. Kenapa dia yaitu Moria memiliki nama Kozuki. Ya, bagaimana kalau Moria emang bisa baca poneglyph? Dimana ya, aku kembali mengingat kata-kata kalau keluarga Kozuki dikenal sebagai pembuat poneglyph. Dan Momo juga bilang kalau ilmu itu belum sempat diwariskan kepadanya dari Oden ke Momo. Artinya apa? Mereka Kozuki family diwajibkan untuk bisa membuat poneglyph, tentu saja dengan membacanya. Nah berarti ciri khas dari Kozuki family itu bisa membuat poneglyph dan bisa membaca poneglyph. Dan apa artinya juga? Iya, satu-satunya yang bisa dirumuskan kenapa Moria memiliki nama Kozuki, ya dia bisa baca poneglyph. Dan kemarin ada yang nanya waktu kita live itu ya, kenapa Moria bisa tahu kekuatan Ors atau sejarah Ors? Bukankah itu termasuk legenda? Dan ya, satu-satunya hal yang bisa dijawab di sini jelas itu tadi ya, Moria bisa baca poneglyph. Lalu, apa yang jadi menarik kalau Moria bisa baca poneglyph? Ya, tentu saja semua Yonko memiliki potensi yang sama untuk mendapatkan One Piece saat ini. Karena mereka semua punya akses untuk membaca poneglyph. Luffy punya Nico Robin yang bisa baca poneglyph dan orang dari Ohara. Kurohige Pirate telah mencuri puding yang dikatakan kalau ras ini ras suku mata tiga. Ketika mata ketiganya aktif ataupun bangkit bisa membaca poneglyph. Nah sebelumnya kita bertanya-tanya, bukankah Buggy terlalu besar mulutnya sampai ingin mendapatkan One Piece? Karena dari mana aksesnya? Siapa di kelompok Buggy yang bisa baca poneglyph? Nah satu asumsi saat itu kita berharap kalau Buggy ini ternyata menyimpan buku rumusan dari Gaban. Ya ketika Gaban merumuskan 4 rot poneglyph, kemungkinan Buggy menyimpannya. Tapi entahlah ya. Namun jika ternyata tidak ada hal seperti itu, maka kita harus menemukan satu orang yang ada di kelompoknya Crossguil bisa membaca poneglyph demi ingin mendapatkan hal tersebut yaitu One Piece. Dan ya, tidak ada harapan sebenarnya. Namun saat ini, sinar kecil tiba-tiba muncul di ujung sana. Yap, Moria. Memang tidak ada kepastian apakah Moria akan join dengan Crossguil. Cuman saat ini jika Moria tidak kembali ke Wano, seharusnya dia akan mencari tempat yang aman. Dan Perona yang saat ini bersama Moria sangat mengetahui di mana tempat itu, yaitu ikut dengan Mihawk. Karena juga seharusnya Perona sudah membaca koran tentang Crossguil. Tidak mungkin mereka belum membacanya. Apalagi ya di Hachinosu kemarin, kita sangat tahu kalau kroco-kroco bajak laut di sana sangat membahas Crossguil, terutama Bounty daripada Kobe dan juga Gap. Tidak mungkin mereka tidak mendengar huru-hara soal Crossguil ini kan? Apalagi Moria pasti punya dendam juga dengan Marine bahkan World Government waktu di Marineford saat itu. Ya, Moria sempat terancam dibunuh waktu itu. Nah, jika Moria masih punya dendam terhadap hal tersebut, sangat besar kemungkinan dia join ke Crossguil. Kenapa? Ya jelas dong, Crossguil menargetkan Marine sebagai proyek besar mereka. Nah, semisal Gecko Moria ke Crossguil, maka bacotan bagi Sencho soal mendapatkan One Piece itu memiliki harapan. Karena Buggy punya Moria yang bisa baca poneglyph, karena dia adalah Kozuki Moria. Lalu Min, bagaimana dengan Shanks? Ya, ini akan kita bahas di next video sebenarnya, tapi akan gue katakan sedikit di sini bahwa yang pernah kita katakan di live waktu itu, Gaban pernah bilang Shanks anak yang ditakdirkan. Dan kita juga bisa melihat keluarga Shanks dan Samrock di God Valley. Lalu juga Garling yang bilang ada sesuatu yang menarik di God Valley. Dan juga kalian ingat perkataan Oda saat fans bertanya, bagaimana Shanks bisa kamu sari? Apakah Shanks diajari Roger? Dan jawaban daripada Oda adalah tidak. Shanks belajar sendiri, sebab saking jeniusnya seorang Shanks ini, dia bisa kamusari tanpa dimentori Roger. Karena Shanks bisa sendiri. Karena mungkin Shanks ini memiliki kemampuan mengamati dan juga mengimplementasinya dengan cepat. Karena itu tadi, dia sangat jenius. Dan kita harus ingat di kapal itu juga yang pergi ke Laughtale, selain ada Roger dengan kamusarinya yang bisa dikopi oleh Shanks, kita harus ingat kalau di kapal itu juga ada Oden yang bisa baca poneglyph.
Dimana ya dugaan singkatnya di sini adalah bagaimana jika Shanks ternyata bisa baca poneglyph dengan dia hanya memperhatikan Oden selama ini. Dan dengan begitu, semua Yonko saat ini punya akses untuk membaca poneglyph. Dan ya, untuk lebih detail yang terkait Shanks ini ya kita akan bahas di next video. Dan ya, sampaikan pendapat kalian dan sampai lagi di video berikutnya.